Hai teman-teman, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan studi kasus gangguan atau penyakit reumatologi dengan diagnosis utama osteoartritis. Osteoartritis adalah kelainan umum yang perlahan-lahan mempengaruhi terutama pada sendi diastrodial yang menahan beban dari perifer dan aksial kerangka. Hal ini ditandai dengan kemunduran progresif dan kehilangan tulang rawan artikular. Hal ini mengakibatkan pembentukan osteofit, nyeri, keterbatasan gerak, cacat, dan cacat progresif. Berikut merupakan etiologi dan faktor resiko. Yang pertama yaitu jenis kelamin, wanita lebih berisiko dibandingkan laki-laki, namun penyebabnya ini masih belum jelas. Kemudian pada usia, risiko meningkat dengan bertambahnya usia. Lalu ada kelebihan berat badan, yaitu semakin berat tubuh, maka semakin besar tekanan pada sendi. Sendi ini akan menjadi lebih rapuh. Selain itu, jaringan lemak juga akan menghasilkan protein yang menyebabkan inflamasi pada sendi. Lalu ada aktivitas fisik yang berlebihan, seperti pada olahragawan dan pekerja kasar. Trauma saat berolahraga atau kecelakaan dapat meningkatkan risiko radang sendi. Lalu ada menderita kelemahan otot paha. Pernah mengalami patah tulang di sekitar sendi yang tidak mendapatkan perawatan tepat. Kemudian secara genetik, beberapa orang terkena radang sendi karena keturunan. Kemudian ada malformasi skeletal atau kelainan tulang. Bisa jadi kelainan tulang rawan. Hal ini akan meningkatkan resiko untuk menderita osteoartritis. Kemudian selain itu adanya penyakit lain seperti diabetes atau rematik, seperti penyakit asam urat dan artritis reumatoid dapat meningkatkan resiko osteoartritis ini. Gejala yang dapat terjadi yaitu sendi mudah nyeri, sakit, linu, atau bahkan bengkak, di mana awal mula nyeri hanya saat aktivitas dan berkurang saat istirahat. Namun, pada stadium lanjut, nyeri ini dapat dirasakan secara terus-menerus. Kemudian adanya kelenturan sendi yang menurun, yang ditandai dengan rasa kaku, terutama pada pagi hari, dan kekakuan ini berkurang setelah beraktivitas. Kemudian, otot mudah sekali melemah atau massa otot cenderung berkurang. Kemudian ada suara gesekan antar sendi ketika digerakkan. Kasus pada studi ini yaitu seorang pria berusia 65 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri lutut kanan yang telah memburuk secara signifikan selama 1 tahun terakhir. Pasien menggambarkan nyeri seperti tumpul dan pegal-pegal. Dan paling berat pada pagi hari setelah bangun sampai pasien merelaksasi lututnya selama 10-15 menit kemudian. Hasil pemeriksaan fisik yaitu tekanan darah 150/90 mmHg, nadi 61 kali per menit, RR 16 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan lab yaitu laju endap darah 12 mm per jam, panel metabolik dasar, ginjal, hepar, glukosa, elektrolit, dan protein dalam batas normal, serta kolesterol total 184 mg per desiliter, LDL 110 mg per desiliter, HDL 45 mg per desiliter, dan trigliserida 145 mg per desiliter. Riwayat penyakit terdahulu yaitu osteoartritis 1 tahun, operasi cedera lutut 1 tahun yang lalu, obesitas, hipertensi, dislipidemia, PPOK, dan tukak pepti yang cukup sering kambuh. Kemudian riwayat pengobatan yaitu lisinopril 1 kali 20 mg PO, atenolol 1 kali 100 mg PO, atorvastatin 1 kali 20 mg PO, tiotropium 1 kali 18 mikrogram inhalasi, salbutamol 100 mikrogram jika perlu ketika mengi atau sesak, paracetamol 4 kali 1000 mg PO, antasida 2 tablet PO jika perlu ketika nyeri lambung. Riwayat penyakit keluarga yaitu ayah memiliki osteoartritis pada panggul dan lutut, ibu meninggal karena infark miokard pada usia 68 tahun. Kemudian riwayat sosial yaitu pensiunan pegawai toko,
tidak minum alkohol, tidak menyalahgunakan obat, merokok 2 pak per hari selama 35 tahun tetapi berhenti 3 tahun yang lalu. Kemudian riwayat alergi yaitu tidak ada alergi obat yang diketahui, namun alergi kerang laut. Lain-lain yaitu sinar X lutut kanan mengesankan penyempitan ruang sendi, pembentukan osteofit minor, dan sklerosis tulang subkondrial. Berikut merupakan asesmen DRP dan rencana asuhan kefarmasian. Masalah medik yang pertama yaitu hipertensi. Terapi yang digunakan berupa lisinopril 1 kali 20 mg, atenolol 1 kali 100 mg, subjektif tidak ada, objektif tekanan darah 150 per 90 mmHg. Asesmennya yaitu tekanan darah pasien belum mencapai target normal untuk usia lebih dari 60 tahun, yaitu kurang dari 150 per 90 mmHg. Namun, penggunaan obat hipertensi golongan beta blocker dapat menurunkan kejadian eksaserbasi pada pasien COPD. Plan atau rencana yaitu sarankan kepada pasien untuk melakukan terapi non-farmakologi agar tekanan darah menurun. Contohnya adalah dengan mengadopsi pola makan DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension, dengan cara makan banyak sayur, buah, dan produk susu yang rendah lemak tetapi tinggi kalsium dan potasium, serta mengurangi konsumsi garam harian. Masalah medik yang kedua yaitu osteoartritis. Terapi yang digunakan yaitu paracetamol 4 kali 1000 mg per oral. Subjektifnya yaitu nyeri lutut kanan selama 1 tahun terakhir, nyeri seperti tumpul dan pegal-pegal, paling berat pada pagi hari sampai pasien relaksasi 10-15 menit kemudian. Objektifnya yaitu laju endap darah 12 mm per jam. Sinar X lutut kanan mengesankan penyempitan ruang sendi, pembentukan osteofit minor, dan sklerosis tulang subkondrial. Asesmennya yaitu pasien masih mengeluhkan rasa nyeri pada lutut kanan dan signifikan selama setahun terakhir, sehingga pasien memerlukan tambahan obat COX-2 inhibitor untuk mengatasi rasa nyeri tersebut. Pemilihan obat ini dikarenakan pasien memiliki riwayat penyakit gastrointestinal sehingga tidak disarankan penggunaan NSAID. Penggunaan celecoxib juga memiliki efek yang sama dengan NSAID dan lebih tepat untuk penderita gangguan GI. Plan atau rencana yaitu terapi farmakologi. Disarankan inisiasi penggunaan COX-2 inhibitor dengan ketentuan dosis 100 mg, rute oral, frekuensi penggunaan 2 kali sehari, diminum 30 menit setelah makan, kemudian dilakukan monitoring efektivitas terapi selama 1 hingga 2 minggu. Kemudian untuk asesmennya yaitu pasien masuk dalam kategori obesitas karena BMI lebih dari 30 kg per meter kuadrat, sehingga pasien disarankan untuk melakukan pengurangan berat badan. Penurunan berat badan lebih dari 5% sangat disarankan karena berhubungan dengan perubahan hasil klinik pada pasien osteoartritis di lutut. Kemudian, plan atau rencana selanjutnya yaitu berupa terapi non-farmakologi. Pasien diminta untuk melakukan olahraga ringan seperti aerobik, serta terapi fisik meliputi latihan perbaikan lingkup gerak sendi, penguatan otot-otot, dan menggunakan alat bantu gerak sendi, misalnya memakai tongkat pada sisi yang sehat. Kemudian masalah medik selanjutnya yaitu hiperlipidemia. Terapi yang digunakan yaitu atorvastatin 1 kali 20 mg. Subjektifnya, ibu memiliki riwayat meninggal karena infark miokard, sedangkan objektifnya yaitu kolesterol total 184 mg per desiliter, LDL 110 mg per desiliter, HDL 45 mg per desiliter, dan trigliserida 145 mg per desiliter. Asesmennya yaitu terapi sudah tepat sehingga dilanjutkan. Dan target terapi sebagian besar sudah tercapai, yaitu target HDL lebih dari
45 mg per desiliter, LDL kurang dari 130 mg per desiliter, dan trigliserida kurang dari 150 mg per desiliter, serta total kolesterol kurang dari 200 mg per desiliter. Untuk plan atau rencana selanjutnya yaitu pasien diminta untuk mengurangi makanan yang mengandung lemak dan kolesterol, serta melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Masalah medik selanjutnya yaitu PPOK. Terapi yang digunakan tiotropium 1x18 mikrogram inhalasi, salbutamol 100 mikrogram. Subjektif, merokok 2 pak per hari selama 35 tahun tetapi berhenti merokok pada 3 tahun yang lalu. Objektif tidak ada. Asesmennya yaitu pasien mendapatkan obat yang dosisnya terlalu rendah. Pasien hanya mendapatkan 1 puff. Dosis inhalasi di mana 1 puff untuk tiotropium adalah 18 mikrogram, sedangkan 1 puff salbutamol adalah 100 mikrogram. Pasien menderita PPOK mild berdasarkan resiko eksaserbasi pada asesmen GOLD. Penggunaan bronchodilator inhaler sangat direkomendasikan untuk mengurangi atau mencegah eksaserbasi. Plan atau rencana selanjutnya yaitu sarankan melakukan penambahan dosis inhalasi dengan ketentuan tiotropium dosisnya 4-8 puff, rute inhalasi, frekuensi penggunaan tiap 1-4 jam. Salbutamol dosisnya 4-8 puff, rute inhalasi, frekuensi penggunaan tiap 1-4 jam. Kemudian masalah medik selanjutnya yaitu tukak peptik. Terapinya berupa antasida 2 tablet jika perlu. Subjektif dan objektif tidak ada. Asesmennya yaitu pasien mendapatkan obat yang kurang efektif karena diagnosis penyakit belum tegak. Plan atau rencana selanjutnya yaitu pasien direkomendasikan untuk melakukan tes bakteri H. pylori. Jika hasilnya positif, maka dapat diberikan terapi berbasis PPI antibiotik untuk eradikasi bakteri ini. Terapi ini berupa regimen PPI berupa omeprazol 20 mg 1-2 kali sehari, clarithromycin 500 mg 2 kali sehari, dan amoxicillin 1 gram 2 kali sehari. Kemudian plan atau rencana selanjutnya yaitu jika hasilnya negatif, maka dapat diinisiasi pengobatan dengan H2RA berupa ranitidin 150 mg 2 kali sehari dapat dikonsumsi sebelum ataupun sesudah makan, atau menggunakan PPI, omeprazol 20 mg 1 kali sehari sebelum makan. Berdasarkan hasil RCT yang dilakukan oleh Chan et al. 2016, pada pengguna aspirin dosis rendah yang berisiko perdarahan gastrointestinal, persentase pasien dengan perdarahan berulang atau ulcer tukak peptik pada pemberian PPI lebih sedikit dibandingkan persentase pasien dengan pemberian H2RA. Hal ini menunjukkan PPI lebih superior dibanding H2RA, meskipun perbedaannya tidak signifikan. Oleh karena itu, PPI dan H2RA dapat digunakan sebagai pilihan pengobatan tukak peptik dengan efikasi yang hampir sebanding. Berikut merupakan parameter pemantauan obat yang digunakan. Yang pertama yaitu lisinopril 20 mg. Parameter efektivitas berupa tanda-tanda vital, tekanan darah. Sedangkan parameter efek samping pada kondisi klinik yaitu ada atau tidaknya angioedema dan batuk. Kemudian secara tanda-tanda vital dan lab yaitu kadar kalium karena lisinopril ini dapat meningkatkan kalium dan menyebabkan hiperkalemia. Lalu dimonitor juga kadar ureum dan kreatinin serta tekanan darah. Obat yang kedua yaitu furosemid. Parameter efektivitas berupa TTV dan lab yang dilihat yaitu adalah tekanan darah. Sedangkan parameter efek samping kondisi klinik berupa pusing, mulut kering, lemas, dan rasa mengantuk. Sedangkan parameter efek samping berupa TTV dan lab yaitu kadar kalium, kadar natrium. Kemudian obat selanjutnya yaitu celecoxib 100 mg.
Parameter efektivitas klinik yaitu nyeri pada lutut seperti tumpul dan pegal-pegal. Parameter efektivitas TTV dan lab yaitu laju endap darah kurang dari 20 mm per jam, serta derajat nyeri. Parameter efek samping kondisi klinik yaitu sakit kepala, pusing, mual, muntah, dan diare. Sedangkan parameter efek samping TTV dan lab yaitu tekanan darah. Obat selanjutnya yaitu atorvastatin 20 mg. Parameter efektivitas yaitu berupa TTV dan lab, HDL lebih dari 45 mg per desiliter, LDL kurang dari 130 mg per desiliter, trigliserida kurang dari 150 mg per desiliter, dan total kolesterol kurang dari 200 mg per desiliter. Parameter efek samping klinik yaitu konstipasi, pusing, dan abdominal discomfort. Sedangkan parameter efek samping TTV dan lab yaitu nilai kreatinin fosfokinase yang meningkat. Obat selanjutnya yaitu salbutamol 100 mikrogram 4-8 puff tiap 1-4 jam. Parameter efektivitas secara klinik yaitu sulit bernapas atau nafas tersengal-sengal. Parameter efektivitas TTV dan lab yaitu jumlah napas per menit 18-20 kali per menit. Rasio FEV1 atau FVC lebih dari 80%. Parameter efek samping klinik yaitu tremor, pusing, mulut kering, ruam, dan iritasi mulut atau tenggorokan. Parameter efek samping TTV dan lab yaitu kadar kalium atau hipokalemia. Obat selanjutnya yaitu tiotropium 18 mikrogram 4-8 puff tiap 1-4 jam. Parameter efektivitas secara klinik yaitu sulit bernapas atau napas tersengal-sengal. TTV dan labnya yaitu jumlah napas per menit yaitu 18-20 kali per menit. Rasio FEV1 atau FVC lebih dari 80%. Parameter efek samping secara klinis yaitu pandangan kabur, ketidaknyamanan pada mata, mulut kering, dehidrasi, pusing, sakit kepala, dan insomnia. Parameter efek samping secara TTV dan lab yaitu heart rate yang meningkat. Obat selanjutnya yaitu ranitidin 75 mg 2 kali sehari. Parameter efektivitas secara kliniknya yaitu nyeri perut bagian kiri, sedangkan secara TTV dan lab yaitu endoskopi, ada atau tidaknya ulcer. Parameter efek sampingnya secara klinik yaitu diare dan gangguan pencernaan serta ruam kulit. Parameter efek samping secara TTV dan lab yaitu uji fungsi hati, walaupun efek samping ini jarang. Berikut merupakan komunikasi, informasi, dan edukasi. Obat yang pertama yaitu lisinopril 20 mg, indikasinya untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Efek samping berupa batuk, meningkatkan kreatinin serum, hiperkalemia, dan hipotensi. Cara penggunaannya yaitu 1 kali sehari diminum saat pagi hari setelah makan. Jika efek terapeutik belum tercapai, maka dosis dapat ditingkatkan hingga maksimal 80 mg. Penyimpanannya yaitu di tempat kering dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Obat selanjutnya yaitu atenolol 100 mg. Indikasinya untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Efek samping berupa hipokalemia, hiponatremia, hipokalsemia, dan detak jantung abnormal. Cara penggunaannya yaitu 1 kali sehari. Penyimpanannya di tempat kering dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Obat selanjutnya yaitu Celecoxib 100 mg, indikasinya untuk meredakan nyeri lutut. Efek sampingnya pusing, mual, muntah, dan hipertensi. Cara penggunaannya yaitu 2 kali sehari diminum 30 menit setelah makan. Penyimpanannya simpan di tempat kering dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Obat selanjutnya yaitu atorvastatin 20 mg, indikasinya untuk menurunkan kadar kolesterol. Efek sampingnya yaitu reaksi alergi pada wajah dan lidah serta ruam kulit. Cara penggunaannya itu 1 kali sehari diminum dengan atau tanpa makanan pada pagi hari. Penyimpanannya di tempat kering dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Obat selanjutnya yaitu salbutamol 100 mikrogram dan tiotropium 18 mikrogram inhaler. Indikasinya untuk meredakan sesak napas. Efek sampingnya pusing, pembengkakan kelopak mata, wajah, dan bibir. Cara penggunaannya yaitu digunakan tiap 1-4 jam, 4-8 puff. Cara pemakaian inhaler yaitu lakukan dengan posisi tegak lalu ekspirasi.
mulut inhaler diletakkan di antara bibir, kemudian bibir dirapatkan dan dilakukan inspirasi perlahan hingga maksimal. Kemudian tekan inhaler ketika inspirasi dalam dan pelan. Lanjutkan inspirasi sampai maksimal. Kemudian tahan napas hingga hitungan ke-10 pada inspirasi maksimal. Kemudian lepaskan napas. Penyimpanannya yaitu simpan di tempat kering dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Obat selanjutnya yaitu ranitidin 75 mg. Indikasinya untuk meredakan nyeri akibat tukak peptik. Efek sampingnya diare dan ruam kulit. Cara penggunaannya diminum 2 kali sehari tiap 12 jam sebelum atau sesudah makan. Penyimpanannya simpan di tempat kering dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Terapi non-farmakologi dapat diterapkan pada kasus ini. Yang pertama yaitu pada osteoartritis. Edukasi kepada pasien tentang penyakit, prognosis, dan manajemen penyakit sehingga kepatuhan pasien terhadap pengobatan ini bisa meningkat. Kemudian ada konseling diet dan penurunan berat badan pada pasien osteoartritis yang obesitas. Jelaskan kepada pasien bahwa adanya obesitas dapat memperburuk osteoartritis. Target penurunan berat badan yang disarankan yaitu lebih dari 5% dari berat badan sebelumnya. Sarankan kepada pasien untuk rutin melakukan olahraga, terutama berenang, yoga, tai chi, serta jalan santai. Jika kondisi pasien semakin memburuk, maka terapi pembedahan dapat dilakukan dengan persetujuan dokter. Pada hipertensi, disarankan kepada pasien untuk melakukan penurunan berat badan karena pasien tergolong dalam pasien obesitas. Penurunan berat badan dapat mengurangi tekanan darah sistolik 5-20 mmHg per penurunan 10 kg berat badan. Rekomendasikan kepada pasien untuk mengurangi asupan kalori dan meningkatkan aktivitas fisik. Sarankan juga kepada pasien untuk mengadopsi pola makan dietary approach to stop hypertension dengan cara lebih banyak makan buah, sayur-sayuran, produk susu yang rendah lemak tetapi tinggi kalsium dan potasium. Sarankan juga kepada pasien untuk membatasi asupan garam harian, yaitu kurang dari 6 gram per hari. Untuk hiperlipidemia, sarankan pada pasien untuk membatasi jumlah asupan lemak jenuh. Diet yang sehat mencakup asupan sayur, buah, biji, susu rendah lemak, daging ayam tanpa kulit, dan ikan. Rekomendasikan kepada pasien untuk menghindari makanan dan minuman yang manis, serta daging merah. Sarankan juga kepada pasien untuk melakukan aktivitas fisik rutin. Contohnya dengan melakukan jalan santai selama 30 menit setiap hari. Hal ini akan mendukung penurunan berat badan pasien sehingga terhindar dari penyakit kardiovaskuler yang berkelanjutan. Kemudian untuk PPOK, sarankan kepada keluarga pasien untuk selalu memonitoring kebiasaan merokok pasien agar tidak kembali, karena merokok dapat memperparah kondisi PPOK. Sarankan juga kepada pasien untuk mengikuti program rehabilitasi paru, meliputi pelatihan olahraga bersama penghentian rokok, latihan pernapasan, dukungan psikososial, dan pendidikan kesehatan. Kemudian pada tukak peptik, sarankan kepada pasien untuk menghindari makanan dan minuman yang dapat memicu asam lambung, seperti makanan pedas, makanan asam, makanan berlemak, kopi, dan minuman bersoda. Sarankan juga kepada pasien untuk tidak berbaring setelah makan, karena dapat menyebabkan refleks asam lambung ke esofagus. Sarankan kepada pasien untuk menghindari faktor pencetus stres. Evaluasi dan follow-up. Yang pertama adalah evaluasi terhadap terapi pada penyakit hipertensi yang diderita oleh pasien. Obat yang digunakan adalah lisinopril dan atenolol. Lisinopril dilihat efikasinya dengan melihat tekanan darah pasien apakah sudah menurun dan memenuhi target yaitu kurang dari 150/90 mmHg. Selain itu juga harus dilakukan monitoring terhadap efek samping seperti meningkatnya kadar serum kalium atau hiperkalemia dan nilai ureum dan kreatinin serta adanya angioedema, batuk atau sakit kepala. Selanjutnya adalah evaluasi terhadap pengobatan hipertensi dengan penggunaan obat atenolol.
Efikasi dari pengobatan hipertensi dengan atenolol ini dapat dilihat dengan mengecek tekanan darah pada pasien apakah sudah menurun dan memenuhi target, yaitu kurang dari 150/90 mm Hg. Selain itu juga harus dilihat efek samping yang timbul dari pasien, yaitu seperti pusing, mulut kering, lemas, dan mengantuk, serta monitoring kadar kalium yang bisa jadi mengalami hipokalemia dan hiponatremia. Yang kedua adalah evaluasi terapi penyakit osteoartritis yang diderita oleh pasien. Obat yang digunakan adalah Celecoxib. Untuk efikasi dapat dilihat dari menurunnya rasa nyeri dan pegal pada lutut. Selain itu juga perlu dilakukan monitoring efek samping seperti sakit kepala, pusing, mual, dan muntah, serta adanya monitoring terhadap tekanan darah karena Celecoxib dapat meningkatkan tekanan darah. Yang ketiga adalah evaluasi terhadap terapi pada penyakit hiperlipidemia yang diderita oleh pasien. Obat yang digunakan adalah atorvastatin. Untuk monitoring efikasi dari pengobatan hiperlipidemia dapat dilihat dari pengukuran kadar LDL, HDL, trigliserida, dan total kolesterol. Selain itu dapat dilakukan monitoring efek samping obat seperti konstipasi, pusing, kemudian juga perlu dilihat nilai kreatinin fosfokinase. Selanjutnya adalah monitoring terhadap terapi pada penyakit PPOK yang diderita oleh pasien. Terapi yang digunakan adalah dengan menggunakan salbutamol dan tiotropium inhaler. Untuk monitoring salbutamol dapat dilihat dari pengurangan rasa sesak nafas yang dialami oleh pasien. Selain itu juga harus dilakukan monitoring terhadap efek samping, yaitu pusing, mulut kering, ruam, iritasi mulut atau tenggorokan, serta kadar serum kalium yang berpotensi mengalami penurunan atau hipokalemia. Obat yang kedua untuk mengatasi penyakit PPOK pada pasien adalah tiotropium. Evaluasi yang dapat dilakukan untuk melihat efikasi dari obat ini adalah dengan berkurangnya rasa nafas pada pasien. Selain itu dapat juga dilihat monitoring efek samping dari pasien, yaitu pandangan kabur, ketidaknyamanan pada mata, mulut kering, dehidrasi, pusing, sakit kepala, dan insomnia. Selain itu juga harus dilakukan monitoring terhadap heart rate karena obat ini dapat meningkatkan detak jantung. Yang terakhir adalah evaluasi terhadap terapi penyakit tukak peptik yang diderita oleh pasien. Obat yang digunakan adalah ranitidin. Efikasi yang dapat dilihat dari penggunaan ranitidin adalah berkurangnya frekuensi kekambuhan dan rasa nyeri pada pasien. Selain itu juga perlu dilakukan monitoring efek samping obat seperti diare dan konstipasi. Selain melakukan evaluasi, juga perlu dilakukan follow-up untuk melihat perkembangan terapi pada penyakit yang diderita oleh pasien. Yang pertama, follow-up terhadap penyakit hipertensi. Jika pasien mengalami penurunan tekanan darah dalam 2-4 minggu, maka kombinasi lisinopril dengan atenolol dapat dilanjutkan. Artinya, obat tersebut efektif. Yang kedua, jika obat tidak efektif atau tidak mencapai target terapi, maka dapat direkomendasikan kepada dokter untuk mengganti golongan antihipertensi lain seperti kombinasi CCB dengan ARB atau ACE. Yang kedua, evaluasi terhadap penyakit osteoartritis. Jika rasa nyeri dan pegal lutut berkurang, maka terapi obat dengan menggunakan Celecoxib dapat dilanjutkan. Artinya, obat tersebut efektif. Tapi jika obat tidak efektif atau masih terasa nyeri atau pegal pada lutut, maka dapat direkomendasikan kepada dokter untuk memberikan injeksi intraartikular, kortikosteroid, atau tramadol. Yang ketiga adalah follow-up terhadap penyakit hiperlipidemia. Jika pasien dengan obat atorvastatin telah memenuhi target terapi dengan pengukuran kadar LDL, HDL, trigliserida, dan total kolesterol, maka terapi dengan menggunakan atorvastatin dapat dilanjutkan. Tetapi jika pengecekan kadar HDL, LDL, trigliserida, dan total kolesterol belum mencapai target, maka dapat dipertimbangkan kombinasi obat antara statin dengan ezetimibe atau asam nikotinat. Selanjutnya adalah follow-up terhadap penyakit PPOK. Jika pasien mengalami penurunan eksaserbasi PPOK dalam 1 bulan, maka terapi kombinasi salbutamol dan tiotropium dapat dilanjutkan. Tetapi jika pasien tidak mengalami penurunan eksaserbasi, maka dapat direkomendasikan kepada dokter untuk melakukan
melakukan vaksinasi influenza atau pneumonia vaccination. Yang terakhir adalah follow up terhadap penyakit tukak peptik. Jika pasien mengalami penurunan kekambuhan tukak peptik, maka pengobatan dengan menggunakan ranitidin dapat dilanjutkan. Tetapi jika pasien masih sering mengeluhkan tukak peptik atau gejala tukak peptik, maka dapat direkomendasikan penggantian obat dengan golongan PPI atau proton pump inhibitor. Contohnya adalah omeprazol 20 mg 1 kali sehari sebelum makan. Serta direkomendasikan kepada pasien untuk melakukan tes H. pylori untuk mengetahui apakah tukak peptik yang diderita oleh pasien ini disebabkan karena bakteri H. pylori atau tidak. Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus penyakit yang diderita oleh pasien adalah yang pertama, masalah terkait obat yang ditemukan antara lain, pasien memerlukan terapi obat tambahan untuk penyakit osteoartritis atau termasuk dalam DRP1, pasien mendapatkan dosis obat yang rendah untuk penyakit PPOK yang termasuk dalam DRP6, dan pasien mendapatkan obat yang kurang efektif untuk penyakit tukak peptik atau termasuk dalam DRP3. Rencana rekomendasi terapi yang diusulkan antara lain menginisiasi terapi farmakologi osteoartritis dengan penggunaan Celecoxib 100 mg 2 kali 1 dan merekomendasikan kepada pasien untuk melakukan penurunan berat badan dengan mengurangi asupan makanan dan memperbanyak aktivitas fisik. Yang kedua adalah menaikkan dosis salbutamol dan tiotropium inhaler menjadi 4-8 puff tiap 1-4 jam, serta merekomendasikan kepada keluarga pasien untuk melakukan monitoring kebiasaan merokok pasien agar tidak kambuh lagi. Yang terakhir adalah mengganti obat tukak peptik karena sudah sering kambuh, yaitu menjadi ranitidin 75 mg 2 kali sehari dan dapat digunakan sesudah atau sebelum makan. Selain itu, dapat dilakukan rekomendasi kepada pasien untuk menghindari faktor pemicu sekresi asam lambung, yaitu makanan pedas, makanan asam, kopi, teh, serta stres. Yang ketiga, rencana pemantauan terapi yang akan dilakukan antara lain pemantauan tekanan darah secara berkala dan pemantauan kadar kalium, natrium, ureum, dan kreatinin serta ada tidaknya angioedema pada pasien, pemantauan berkurang atau tidaknya rasa nyeri pada lutut, pemantauan kadar LDL, HDL, dan total kolesterol, pemantauan jumlah dan durasi waktu eksaserbasi yang terjadi, serta rasio FeV1 per FVC. Yang terakhir adalah pemantauan frekuensi terjadi nyeri pada lambung semakin berkurang atau meningkat. Berikut adalah pustaka yang kami gunakan untuk menyelesaikan kasus pada pasien. Apabila ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya kepada kami ya teman-teman. Terima kasih.